Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertamu ke kandang tim Hajar Bos di Murtaci bersama Pak Baidi ini guys. Nah ini Pak Baidi. Oke. Assalamualaikum Pak Baidi. Waalaikumsalam. Nih mau tanya nih Pak Baidi. Nih kemarin saya lihat video di Trans. Nih kayaknya sapinya juga terpapar virus PMK, Pak. Ya. Nah, ini hari ini saya lihat sapinya udah stabil semua. Ya. Nih tips saja buat teman-teman nih, Pak. Karena di sini udah nih teman-teman ya sapinya udah baik semua, bagus semua. Nah ini siapa tahu lewat tips dari Pak Baidi ini teman-teman juga bisa menerapkan. Nah ini Pak Baidi perawatannya gimana Pak Baidi masalah PMK ini Pak Baidi? Ya kalau di sini ya seperti biasa lah, kita kan sama hewan itu kalau masalah obat kemungkinan tidak jauh beda. Begitu Pak. Kalau dari mulutnya saya kasih apa namanya adem sari sama gentian violet. Gentian violet. Ya dicampur sama gom. Gom. Ya di apotek itu ada. Oh ini obat khusus sapi apa? Khusus manusia, cuma dikasihkan ke sapi hasilnya juga sempurna. Juga sempurna ya, Pak. Itu untuk mulut ya. Untuk mulut. Ini gom sama Gentian violet bisa. Hanya 2 gentian violet 1 gom. Oh bisa dicari di apotek ya? Ya di apotek ada, murah malah. Berapa itu harganya Pak? Kalau gentian violetnya 5.000, kalau gomnya kalau di sini 4.500. Oh, oke. Ini hitung-hitung biar sharing-sharing teman-teman yang kena virus PMK juga. Itu berapa lama ini, Pak? Di sini punya saya dari kena mulutnya sampai luka itu sampai sembuh total 5 hari. Sembuh total 5 hari mulutnya, Pak. Normal. Cuma yang ini 1 hari usah makanya itu usah disuapin. Disuapin. Yang Aryo, Pak. Aryo. Oke. Terus malamnya sudah bisa makan sendiri. Sudah bisa Cuma makan. 1 hari. Kalau yang lainnya ndak usah disuapin. Langsung normal. Langsung normal. Langsung normal. Terus kondisi fisik karena gimana? Ya kalau kondisi fisiknya untuk yang besar memang untuk sementara tidak terlalu digemukkan. Supaya tumpuan kakinya tidak terlalu berat. Memang anjuran dari Menteri Kehewanan, dari dokter hewan untuk sementara kan karena kakinya ada yang pecah. Ini dikontrol ke menteri ke menteri hewan atau ke dokter hewan berapa kali nih kira-kira Pak? 2 kali. 2 kali ya. Pas 3 kalinya itu sudah total sembuh, tidak usah disuntik lagi.
Oke. Berarti obatnya cuman adem sari, Adem sari sama gentian violet, sama gom itu ya Pak ya. untuk mulut. Untuk mulut ya. Oke. Ini selanjutnya gini Pak. Ini kan yang bahaya ini ketika PMK ini sudah ke kuku. Nah, ini kalau sapi di sini untuk perawatan kukunya gimana Pak? Untuk perawatan kuku saya pakai limoxin. Limoksin. Limoxin untuk disemprotkan ke bagian kuku, dan ada lagi campuran obatnya. Apa itu Pak? Saya kasih penisilin sama B12 dicampur, dikasih amoksan. 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 Coba diulang Pak, diulang Pak. Maaf Pak, biar lebih jelas Pak. Penisilin 1, B12-nya 2, amoksannya 3. Amoksannya 3. Ya, dicampur lalu dioleskan ke kuku yang memar, yang luka. Ini berapa kali kira-kira Pak? 1 hari 2 kali. Satu hari 2 kali. Selesai dimandiin, ntar malam Dikasih lagi. malam, terus disemprot sama dimucin. Insya Allah itu 2 hari kering. 2 hari. Ya, Oh berarti ini prosesnya cepat ya? Iya, apalagi disuntik penisilin dari dalam. Oh berarti selain dioleskan? Dioleskan, disuntik penisilin dari ke tubuhnya. Oh, oke, disuntik. Iya. Alhamdulillah 5 hari sapi saya ini normal semua. Ya cuma tinggal bekas-bekas kukunya yang luka aja. Nggak sampai ini Pak, sampai bernanah apa gitu nggak? Nggak sampai. Karena langsung cepet ditangani. Langsung kering. Gitu. Dan ada yang bilang suruh pakai obatnya mayat itu. Apa namanya? Formalin ya? Formalin. Tapi kalau saya nggak mau pakai, soalnya kan itu untuk pengawet daging. Takut nanti dagingnya disemprot formalin yang luka, terus sel pembuluh darah nggak nyambung, bisa coplak itu. Bisa copot kukunya Pak ya? Iya, soalnya kaku kukunya sapi kaku. Jadi buat teman-teman jangan sampai pakai formalin, diusahakan jangan sampai. Eman-eman, soalnya ini bukan sapi tani, sapi kerap. Oh sapi kerap ya? Iya. Tumbuhannya pastinya di kuku Pak ya? Kuku. Di kaki ya? Eman-eman jangan pakai formalin, diusahakan. Cukup sederhana aja. Oke. Itu aja. Oke, coba 5 hari normal semua. Coba kita lihat kukunya Pak. Kukunya. Bisa Nih. dilihat. Kalau yang ini, yang kecil satu pasang ini. Oh ini yang kecil teman-teman ya. Tak luang sekali. Oh ini kukunya nih teman-teman. Yang kecil nih Putri Ayu ya. Putri Ayu 2. Ini kukunya nih karena langsung diantisipasi. Langsung normal semua ini teman-teman. Yang jiwa Jawa kena dikit. Ini yang jiwa Jawa. Berarti alhamdulillah tidak sampai parah. Ini kayak tren terakhir udah nggak pakai tonggar ini Pak. Yang ini. Iya, yang ini karena sudah kena ini. Oh ini yang duluan. Yang duluan jiwa Jawa ini. Oh yang jiwa Jawa. Virus ini terus pindah ke yang lainnya. Pindah ke Aryo sama Nongkel. Iya. Nah, ini kaki-kakinya kita lihat. Sudah kering semua. Sudah alhamdulillah tinggal perawatan untuk nyambung kulitnya, kakinya aja lah nanti. Oke. Ini yang Nongkel Pak. Iya, yang nuker ini. Ini kita lihat teman-teman ya. Ini selama 3 hari waktu parah. Ini tidak bisa keluar. Ini ya Pak ya. Iya. Bangun sama tidurnya lebih banyak bangun. Tidur. Oh, ini sampai ini ya, sampai nggak bisa jalan Pak. Nggak bisa jalan ini. Ya alhamdulillah sekarang sudah normal semua. Bisa jalan lagi. Oke. Oh ini ya teman-teman. Ini Nongkel. Ini katanya sampai roboh katanya ini. Sampai roboh juga. Sampai roboh, sampai nggak bisa jalan. Tapi cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Tapi alhamdulillah dikasih apa namanya? Limoksin ya? Limoksin sama penisilin itu. Limoksin sama penisilin. Dan amoksan lagi. Dan amoksan. Cuma amoksannya jangan sampai dimasukkan ke dalam. Cukup dioleskan di kaki. Dioleskan di kaki aja. Ya, soalnya kalau itu kan obat keras.
Kalau dimasukkan ke perutnya, takut nanti bukan nambah gemuk sapinya. Soalnya bakteri pengurai makanan di dalam perut mati. Sampai disuapin berapa hari nih nongkel nih? Enggak, kalau Enggak ya? nongkelnya enggak sampai disuapin, cuma areanya aja 1 hari disuapin. Yang lainnya makan sendiri semua, alhamdulillah. Enggak terlalu parah. Antisipasinya cepat. Sampai ya cuman sampai emang sampai roboh ya kakinya Iya, yang parah memang ini. ini sampai roboh karena kakinya. Hmm. Cuma kalau makannya Normal. gitu. Oh berarti cepet ya. Oke. Iya, alhamdulillah cepat. 5 hari punya saya. 5 hari langsung langsung normal semua. enak ya. Iya. Ya ntar tinggal proses pemulihan lagi Pak ya. Pemulihan. Ya kalau yang kecil satu pasang ini sudah 99%. Oh yang ini Iya. teman-teman ya. Ini tinggal di tren mungkin ntar lagi. Iya. Tahu tinggal dia di jig katanya orang Madura lagi. Dilatih untuk Dilatih untuk jalan lagi kembali. Nah ini situasi kandangnya. Ini awal-awalnya sampean gimana Pak? Kaget apa gimana? Apa Ya kaget. Karena nggak biasa ya. Ini sudah digurang, tapi kok masih keluar ingus terus sampai rembuk sama Ramli digurah lagi. Ternyata saya ingat katanya kalau kena PMK ciri-cirinya kayak gitu. Ya akhirnya saya langsung perawatan. Obat-obatan itu langsung saya kasih. Tapi alhamdulillah nggak panik awal-awalnya. Nggak panik. Oke, nih teman-teman, nih salah satu contoh di kandang yang berhasil menangani PMK. Nah, ini tips-tipsnya dari kandang sini ya seperti yang tadi yang dikatakan. Nah, seperti Pokoknya itu. jangan panik aja lah. Oke. Pasti sehat. Oke. Asalkan kalau tidak bisa makan sendiri ya disuapi dikit. Yang penting lambung terisi gitu. Yang penting lambung terisi. Asalkan terisi. Insya Allah sembuh. Jangan khawatir. Amin semoga. Oke, Bapak terima kasih. Ini sedikit aja tipsnya buat teman-teman pecinta kerapan sapi ataupun misalnya para peternak sapi, mungkin bisa bermanfaat tipsnya dari kandang sini. Nih sapinya alhamdulillah berhasil semua sembuh, normal semua. Dari tips dari Pak Boydi. Ya setiap kandang kan punya caranya masing-masing. Karena caranya saya sendiri ya begitu. Dan hasilnya ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya hasilnya luar biasa. Luar biasa, sederhana tapi mantap. Itu sederhana tapi mantap. Oke, terima kasih Pak Baiti. Tips-tipsnya semoga tipsnya bermanfaat buat teman-teman, para viewers dan para pecinta kerapan sapi. Semoga tidak ada sapi yang meninggal lagi atau mati lagi. Kedepannya bisa rame lagi kerapan sapinya. Oke, terima kasih. Demikian tips dari kandang Hajar Bos, dan sudah terbukti nih teman-teman ya, terbukti sembuh dan ampuh. Makannya juga lahap ini sudah. Nah ini ada bos juga ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.